Gus Jafar mungkin terdengar tak asing di telinga warga Pasuruan. Bahkan, namanya tenar hingga ke sejumlah daerah serta viral di dunia maya. Tak sedikit orang menganggapnya sebagai orang berilmu tinggi karena berbagai keistimewaannya. Namun, banyak pula yang memicingkan mata jika melihat Gus Jafar dan menganggapnya aneh karena penampilannya. Gus Jafar memang tak seperti selayaknya Gus, ulama, anak kiai. Pada umumnya, gayanya nyeleneh, berambut gondrong bak seorang rocker. Selalu mengenakan celana pendek favoritnya. Gus berusia sekitar 40 tahun ini memang terkesan nyentrik. Gus Jafar sebenarnya merupakan anak terakhir dari seorang kiai pemilik pondok pesantren di Sambi Cilik, Gondang Wetan. Orang kepercayaan Gus Jafar mengatakan bahwa banyak orang justru segan terhadap Gus Jafar dan menganggapnya istimewa, walaupun sedikit sekali orang yang dapat memahami segala tingkah dan perkataannya. Bahkan Eli yang bertahun-tahun menjadi asisten pribadi Gus Jafar pun masih menerka-nerka terhadap maksud di balik setiap tindakan dan ucapan yang keluar dari mulut Gus Jafar. Kalau orang awam ya pasti bingung. Bahkan banyak yang menghina. Tapi semakin dihina beliau malah semakin senang, ungkap perempuan asisten pribadi Gus Jafar itu. Eli mengungkapkan, jika Gus Jafar pernah mengundang 4 orkes dangdut sekaligus, dalam waktu bersamaan. Hal ini pun menjadi sorotan masyarakat. Seorang Gus bukannya menyelenggarakan acara pengajian tapi malah mengundang orkes, tulis salah seorang warganet kala itu. Mungkin Gus Jafar ingin menunjukkan pada banyak orang tentang penggambaran dunia yang sebenarnya, tentang berbagai jenis sifat dan watak manusia pada saat bersenang-senang di acara orkes dangdut. Mengikuti keseharian Gus Jafar dengan diantar Eli. Saat itu Gus Jafar tengah membangun kolam di sebelah utara lapangan Gayam, Gondang Wetan. Sebelumnya, Eli mengungkapkan, jika Gus Jafar mungkin tak akan banyak bicara ketika diajak ngobrol. Benar saja, ketika ditemui, Gus Jafar benar-benar irit bicara. Ini semua takdir Tuhan, ungkapnya. Uniknya, kolam ikan berukuran 5 tanda kali 7 meter yang dibangun Gus Jafar itu, hanya memanfaatkan bahan-bahan sederhana. Bahkan ia mengambil air dari selokan yang penuh kotoran untuk adonan pasirnya. Banyak pesan-pesan tersirat yang ingin disampaikan Gus Jafar melalui segala tutur dan tingkahnya, dan tidak semua paham dengan hal itu. Gus Jafar juga seringkali membawa keberkahan tersendiri untuk beberapa orang di sekitarnya. Salah satu orang yang mendapat keberkahan dari Gus Jafar adalah Yulianto Agung. Agung merupakan seseorang di balik bertebarnya video-video Gus Jafar di berbagai lini masa terutama YouTube. Ialah yang selama ini mengunggah berbagai video tentang Gus Jafar. Sejak beberapa bulan lalu, Agung dipercaya untuk merekam video saat Gus Jafar melakukan berbagai kegiatan. Hingga kini, ia telah meraup sebanyak 12.564 subscriber. Untuk ukuran di Pasuruan, dengan subscriber segitu sudah bisa dikatakan lumayan, tutur Agung. Ia mengaku, rezeki yang ia dapatkan merupakan berkah dari Gus Jafar. Betapa tidak, ia pernah dibayar 10 juta untuk merekam sekaligus mengunggah video pada saat Gus Jafar menyelenggarakan orkes dangdut di lapangan Gayam, Gondang Wetan, Pasuruan. Selain itu, ia selalu diminta bantuan pada saat Gus Jafar melancong ke berbagai tempat dan dibayar 2,5 juta tiap kali melakukan pekerjaannya itu. Namun, tak berarti Agung terhindar dari perundungan, bulian, para warganet. Perundungan itu datang akibat pro dan kontra masyarakat, menyikapi ulah yang dapat dikatakan aneh Gus Jafar. Berbagai komentar pedas terkadang dialamatkan padanya. Tapi, Agung tak gentar karena itu, ia hanya menganggap itu merupakan rezeki yang diberikan Tuhan padanya.